Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Baharudin dengan nomor NIM 18720500071 dengan program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan semester 4 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menunaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan menggunakan jurnal terkait analisis laporan keuangan, yaitu analisis kebangkrutan. Di sini tema yang saya angkat adalah analisis prediksi keberangkutan dengan menggunakan metode Alsman, J-Score, dan Zemi-Jewski dan Springgate serta Grover pada PT Smapen Telkom Tbk. Tak lupa yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Esmerita SPD MPDE. Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Jurnal terkait analisis laporan keuangan, analisis kebangkrutan. Analisis prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Altman, J-Score, Zemi-Jewski, Springgate, dan Dover pada PT Smapen Telkom Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Baharudin dengan nomor NIM 18720500071 dengan program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan semester 4 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menunaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Jurnal terkait analisis laporan keuangan yang saya ambil adalah analisis kebangkrutan dengan tema analisis prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Alsman, J-Score, Zemi-Jewski, Springgate, dan Grover pada PT Smapen Telkom Tbk. Tak lupa yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Esmerita SPD MPDE. Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisis kebangkrutan? Analisis kebangkrutan adalah prediksi kebangkrutan merupakan analisis yang dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah-masalah keuangan. Nah, sedangkan apa yang menjadi tujuan dari analisis kebangkrutan adalah manfaat dari analisis kebangkrutan sendiri, bahwa analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan atau tanda-tanda awal kebangkrutan. Semakin awal tanda kebangkrutan terdeteksi, semakin baik bagi pihak manajemen untuk melakukan perbaikan antisipasi tentunya. Terus yang ketiga, apa saja sih indikator-indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan? Menurut Hanafi, indikator yang bisa dipakai untuk mendeteksi kebangkrutan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah indikator internal perusahaan, adalah aliran kas perusahaan. Yang kedua, strategi perusahaan. Yang ketiga, laporan keuangan. Yang keempat, tren penjualan. Dan kelima, kemampuan manajemen menganalisis yang ingin melihat kekuatan perusahaan relatif terhadap pesaingnya. Sedangkan rasio apa sih yang digunakan perusahaan untuk menganalisis kebangkrutan? Ada 5 rasio yang digunakan untuk mendeteksi kebangkrutan di perusahaan 1 tahun sebelum perusahaan itu bangkrut. Yang pasti kelima rasio tersebut akan kita gunakan. Apa saja rasio tersebut? Yang pertama adalah cash flow to total debts. Yang kedua, net income to total asset. Yang ketiga, total debt to total asset. Yang keempat, working capital to total asset. Dan yang kelima adalah current ratio. Nah, sedangkan apa sih yang dimaksud dengan analisis Alsman J-Score? Dalam berbagai studi akademik, Alsman J-Score dipergunakan sebagai alat kontrol terukur terhadap keuangan status keuangan suatu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau financial distress. Dengan kata lain, Alsman Z-Score dipergunakan sebagai alat untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan.
Yang keenam adalah tanda-tanda indikator kebangkrutan. Yang pertama adalah analisis aliran kas untuk saat ini atau yang masa mendatang. Kedua, menganalisis strategi perusahaan, yaitu menganalisis memfokuskan pada persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, struktur biaya relatif terhadap pesaingnya. Yang keempat, kualitas manajemen. Yang kelima, kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya. Jadi kesimpulan dari jurnal yang saya kirim tugas UAS tentang judul analisis prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Azman-J-Score dan Zimijewski dan Springgates dan Grover pada PT Smart Friend Telkom Tbk adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, saya memperoleh kesimpulan yang dapat diambil penelitian ini adalah sebagai berikut. Nilai Azman J-Score pada PT Smart Friend Telkom Tbk dia lebih 1,1 yang diharapkan dan perusahaan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Yang B, nilai Zimijewski pada PT Smart Friend Telkom Tbk kurang 0 yang diharapkan dan tidak signifikan, serta perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan. Yang C, nilai Springgate pada PT Smart Friend Telkom Tbk dia lebih 0,862 yang diharapkan dan perusahaan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan atau AA ditolak. Yang D, nilai Grover pada PT Smart Friend Telkom Tbk lebih dari 0,02 yang diharapkan dan perusahaan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Yang E, metode Zimijewski merupakan metode relevan dan akurat dalam memprediksi kebangkrutan pada PT Smart Friend Telkom Tbk dibandingkan dengan ketiga metode lainnya. Jadi demikianlah ringkasan saya tentang analisis prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Azman-J-Score, Zimijewski dan Springgate dan Grover pada PT Smart Friend Telkom Tbk. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.